Selamat pagi Bu Siska, saya sama Sarsan Arvin dari kelas 9A absen 28 akan mempresentasikan tentang cyberbullying. Bab pertama, pengertian dasar. Ada definisi, pemicu dan dampak, dan lelucon versus ejekan. Pengertian dasar, cyberbullying adalah bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak ataupun remaja yang seusia dengan mereka dengan menggunakan kekerasan di dunia maya atau internet nama lainnya. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contohnya termasuk menyebarkan kebohongan mengenai seseorang yang sebenarnya tidak aslinya, bukan fakta. Jadi menyebar hoax lah, bisa saja nama lainnya. Pemicu dan dampak terhadap korban. Salah satu penyebab terjadinya cyberbullying adalah konflik atau terjadi yang di antara dua orang yang sebelumnya dekat, tetapi perlahan-lahan relasi mereka secara dekat semakin dingin, dan perlahan-lahan konflik mereka itu tidak hanya dengan sesama secara face to face, tapi juga di internet atau di dunia maya. Nah, keinginan untuk menindas orang lain di sini bisa dipicu dari pertikaian dan kerenggangan hubungan. Nah, itu pemicunya. Selanjutnya, yang dampak terhadap korbannya, saya berikan 3 contoh dampak yang bisa terjadi dialami oleh korban: depresi, keinginan untuk bunuh diri, dan stres. 3 ini yang paling parah. Depresi dan stres ini nanti ujung-ujungnya keinginan untuk bunuh diri kalau tidak ada yang mau memberikan bantuan emosional, bantuan rohani terhadap korban. Lelucon versus ejekan. Nah, sumber ini dari UNICEF. Menurut kami, semua teman suka bercanda dengan satu sama lain, tetapi kadang-kadang sulit untuk mengatakan apakah seseorang hanya sedang bersenang-senang atau mencoba menyakitimu, terutama saat di internet. Kadang-kadang akan menertawakan dengan mengatakan cuma bercanda kok, atau jangan dianggap serius dong. Tetapi kalau kamu merasa terluka atau berpikir sepertinya mereka menertawakanmu, bukan tertawa bersamamu, maka lelucon atau candanya mungkin sudah terlalu jauh. Kalau itu terus berlanjut, bahkan setelah kamu meminta orang itu untuk berhenti dan kamu masih saja merasa kesal tentang hal itu, maka ini bisa menjadi artinya bullying. Kalau dalam dunia maya, bullying namanya cyberbullying. Jadi maksud dari teks ini adalah kita harus bisa membedakan perbedaan antara tertawa bersama atau ditertawakan. Ada bedanya. Bab kedua, pencegahan. Ada lindungi diri sendiri, lalu Cyberpolri, dan Undang-Undang ITE. Pencegahan, melindungi diri sendiri. Dengan cyberbullying masih beredar di Indonesia, pasti ada upaya pencegahannya. Pertama, mulai dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya perkenalkan sebuah akronim, yaitu SELREP-LOAS, yaitu artinya adalah seleksi, report, blokir, dan waspada. Pertama, seleksi. Tentu kita semua tahu bahwa kita boleh berteman dengan siapapun, dan nanti siapapun ini masih ada batasannya yang harus kita ketahui. Terkadang lebih baik untuk memilih orang lain sebelum berteman dengan kita. Pastikan orang tersebut sudah kita kenal secara langsung dan sudah terbangun relasi yang baik orang tersebut dan kita.
Selanjutnya, report. Report atau lapor konten dapat dilakukan jika seseorang di sosial media atau media sosial membuat postingan yang bersifat menghina dan atau mengandung unsur ancaman. Biasanya ada pilihan laporan seperti konten kebencian, spam atau menyesatkan, misinformasi, masih banyak lagi. Pasti deh, namanya moderator platform akan melakukan action untuk mengatasi bertambahnya konten-konten yang menyesatkan itu. Selanjutnya, blokir. Pernah memblokir pengirim pesan yang tidak kamu kenal? Sekarang ada baiknya untuk memblokir teman kita yang sudah membuat kita sendiri merasa tidak nyaman secara maya ataupun secara langsung, secara muka ke muka. Ingat, bedakan antara lelucon dan ejekan agar kita dengan teman bisa tertawa bersama, bukan jadi bahan tawaan. Dan terakhir, waspada. Waspada mengirim foto atau informasi yang bersifat pribadi, terutama kepada teman yang baru kenalan, seperti foto atau alamat rumah dan identitas pribadi seperti password dan nama akun, rekening, bank, nama, dan masih banyak lagi. Kita tidak tahu apakah orang di belakang layar tersebut itu orang baik atau jangan-jangan pelacak yang jahat. Lalu ada Cyberpolri. Nah, tentang Cyberpolri, kami adalah tim dari Kepolisian RI yang bertugas memelihara keamanan warganet di ruang siber. Kami melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan segala bentuk kejahatan siber. Kami juga berperan langsung dalam memberikan edukasi masyarakat terkait implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat menjadi ITE, agar warganet tidak menjadi korban apalagi terjerumus menjadi pelaku kejahatan siber. Ini dia websitenya patrolicyber.id, bekerja sama dengan Bareskrim, Polri, dan Kominfo. Selanjutnya, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua yang utama. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya, ayat keempat Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransaksikan dan atau membuat mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ada bedanya nih. Yang ayat 3 muatan penghinaan dan atau pencemaran, dan ayat keempat muatan pemerasan dan atau pengancaman. Jadi pemerasan dan pengancaman, satu lagi penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan itu empat itu sama hubungannya dengan cyberbullying. Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Itu saja dari saya, Bu Siska. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi saya. Marilah menjadi warganet yang memanfaatkan segala platform di internet dengan bijak agar terjaga kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.